Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kalian itu kalau memasang audio, terutama pakai ampli, kan pilihannya ada dua cara nih. Pertama, kita menggunakan satu buah amplifier tunggal yang 4 channel untuk sistem yang sederhana, atau kita menggunakan dua buah amplifier yang satu 4 channel, yang satu monoblok untuk menciptakan satu keseluruhan sistem utuh yang powerful. Si amplifier itu dia harus kita atur level gain-nya supaya bisa menyesuaikan dengan input yang datang dari head unit. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kalian perhatikan untuk menciptakan suara yang bersih dan tenaganya kuat tanpa adanya distorsi ataupun clipping di dalam sistem audio kalian. Ada dua metode yang bisa kalian lakukan untuk mencari pengaturan volume head unit dan gain amplifier yang pas. Cara yang pertama adalah dengan metode dengung dan desing. Terus cara yang kedua adalah dengan metode otomatis dengan menggunakan alat. Banyak para umat audio nih yang sudah menanyakan pada kami, bagaimana sih cara menyeting gain amplifier yang benar? Tolong dong bang dibikinkan videonya. Sekarang akan kita buatkan videonya buat para umat audio sekalian. Untuk keperluan ini, kita sarankan supaya para umat audio itu mendownload frekuensi tunggal di 60, 80, 100, 120, dan 1000 Hz. Kelima frekuensi ini akan kita gunakan untuk melakukan penyetelan gain supaya kalian itu bisa mendapatkan audio yang maksimal tanpa adanya distorsi dan clipping di sistem audio kalian. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi supaya kalian akan tetap mendapatkan video-video dan informasi menarik dari channel Poison Store. Sekarang para umat audio, kita sudah mempersiapkan perangkat-perangkat di meja nih untuk kita bisa mencari matching gain antara head unit dengan amplifier. Head unit yang tersambung dengan power amplifier 4 channel, di situ ada power supply itu kalau kalian lihat. Nah, power supply-nya sudah aman jauh di sebelah sana. Dan kita menyambungkan power 4 channel ini dengan si speaker. Jadi kalau kalian perhatikan di awal video kita sudah bilang, sediakan CD dengan nada-nada tunggal 60, 80, 100, 120, dan 1000 Hz. Kalian harus memiliki nada-nada tunggal tersebut supaya kita bisa dengan spesifik mencari suara, dengungan, dan desingan yang akan terjadi ketika kita menaikkan volume atau potensio gain dari si amplifier. Kebetulan kita sudah punya CD dari Venom dan juga alat yang sebetulnya bisa kita cari untuk mencari dengan cara otomatis. Tapi kita akan jelaskan di metode cara yang kedua. Sekarang kita akan menggunakan cara manual dulu supaya para umat audio juga bisa menggunakan metode ini. Di posisi awal, kita itu sebetulnya yang paling penting untuk mencari level gain itu adalah menentukan posisi volume dari si amplifier. Volume maksimum di head unit GVC ini dia ada di 35. Oke, 35 kita kecilkan dulu. Rata-rata amplifier itu akan bersuara bersih kalau dia itu berada di volume 75%-nya. Jadi kita 35, lucu ya kalkulatornya, 35 kali titik 075 75% sama dengan 26. Jadi kita taruh posisi volume di 26,25 ya, 27 lah. Posisi volumenya di 27 tuh, 27. Sekarang kita akan memainkan frekuensi, mestinya nih kita akan mainkan frekuensi 60 sampai 120 Hz sampai 1000 Hz secara berurutan. Di CD lagu yang disediakan oleh si Venom itu tersedia sampai 12 track. Nah, 12 yang ini harus dimainkan satu persatu supaya kita bisa mencari gain. Tapi itu nanti kita lakukan dengan cara otomatis. Ini hanya simulasi aja. Kalian bisa lakukan itu dengan kelima frekuensi yang ada di papan tulis ini. Sekarang kita akan mulai track 12. Kita play. Volumenya di 27. Oke, ini gainnya. Nah, ini ada potensio gain. Ini gainnya kan masih 0 nih di volume 27. Kita lihat, posisi gain 0 aja suara speaker sudah ada nih, mendengung seperti ini. Kita naikkan pelan-pelan. Ini sudah posisi jam 11. Ingat, tipsnya adalah posisi gain adalah posisi jarum pendek pada jam. Jadi kita sering istilah itu posisi gainnya itu, sorry saya kecilkan dulu. Posisi gain tuh arah jam 9, jam 12, atau jam 3.
Posisi gain arah jam 11, jam 12, jam 1, jam 3. Kita lanjutkan kembali untuk menaikkan gainnya. Nah, selama suaranya masih mendengung seperti ini aman. Ini belum clipping. Kita naikkan terus, naikkan terus. Nah, terdengar kan ada suara berubah nih. Nah, suara yang berubah ini adalah suara desing. Ini adalah clipping. Itu disebabkan karena si speaker itu sudah mencapai X-Max maksimalnya. Dia tuh sudah tidak bisa lagi bermain di situ, mentok dianya. Lalu terjadi clipping. Hindari suara clipping ini. Nah, ini suara clipping ini tidak boleh terjadi di sistem audio kalian. Ini kita masih bermain di frekuensi 100 Hz nih. Sebagai simulasi, kita ulang lagi. Ini di ampli itu di posisi jam 1. Kita turunkan ke jam 12. Nah, jadi pada head unit GVC ini di posisi volume 27, gainnya itu ada di jam 12. Jadi para umat audio, lakukan juga di frekuensi-frekuensi lainnya 60, 80, 100, 120 dan 1000 Hz. Cari di mana dari keempat itu yang mengalami desingan. Turunkan gainnya sampai di seluruh frekuensi itu semuanya menjadi dengung, artinya aman. Tapi, patut diperhatikan, kami ini sengaja menggunakan amplifier 4 channel generik nih, yang banyak tersedia di pasaran, yang harganya kira-kira di bawah 1 juta. Itu adalah produk paling umum yang biasanya paling diminati para umat audio karena harganya itu murah. Tapi ada tapinya. Kalau kita itu menyetel gain di posisi yang lebih tinggi dari jam 12, biasanya dia itu akan timbul yang namanya noise desist. Dia suaranya kalau kita dengarkan di sini nih. Sekarang saya coba besarkan gainnya. Nah, ini saya dekatkan suaranya ke mic yang saya pakai. Saya kecilkan, saya besarkan. Terdengar ada noise kan? Nah, biasanya kita untuk mencari suara terbaik itu kita akan mengatur gain pada posisi di mana tidak ada noise. Kalau di amplifier ini saya dengarkan di speakernya. Saya dengarkan, saya kecilkan kembali gainnya sampai di posisi jam 10. Nah, sini suara noise-nya hilang. Artinya kita kan tadi sudah menentukan gainnya ada di posisi yang sebelumnya nih. Karena ada noise, kita turunkan lagi gainnya. Jadi sekarang kita akan bisa mencari batas maksimal melalui volume yang ada di head unit. Kita lanjutkan lagi tracknya. Oke, tadi kan volumenya di volume 26. Sekarang kita naikkan sampai dia itu terjadi desingan. Nah, kelihatan kan perubahannya? Di volume 31 sudah terjadi desingan. Jadi kombinasi dari head unit GVC dan amplifier generik ini adalah volume di head unit 30 dan di amplifier itu gainnya ada di jam 10. Kalian akan mendapatkan suara yang bersih dan juga tidak ada distorsi. Dengan demikian, para umat audio itu akhirnya memiliki yang namanya batasan kemampuan sistem. Volume di head unit tidak boleh lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 artinya suaranya hancur. Tapi bukan hanya itu. Ingat, sekarang ini kan kita masih berbicara mengenai nada tunggal di 100 Hz. Coba kalian coba nada lain. Karena musik itu dia adalah harmonik, artinya dia ada nada-nada lain yang saling bermain. Kalau saran kami, di volume batasan 30 tadi kita akan turunkan lagi 3 klik. Jadi volume itu maksimalnya di 27. Ini adalah batasan yang paling sangat aman karena pada saat musik itu bermain bukan nada tunggal ya. Dia ada frekuensi-frekuensi lain yang juga ikut tinggi dan rendah. Artinya ada volume yang melebihi batas 30 tadi di saat-saat tertentu. Sekarang kita akan melanjutkan ke cara kedua, yaitu cara otomatis dengan menggunakan alat VPD2 dari Venom.
Alat ini bukan hanya digunakan untuk mencari fase saja, tapi kita bisa gunakan juga untuk mencari batas clipping dari amplifier. Jadi output terbersih dari si amplifier itu bisa kita cari dengan menggunakan alat ini. Cara menggunakannya sangat simpel sekali. Kita tinggal memasukkan kabel yang sudah disediakan pada unit VPD2, positif dan negatif. Ini masih jarang digunakan rupanya. Kita taruh di sini. Dan menghubungkan pada output dari si amplifier positif sama negatifnya juga. Kita nyalakan. Sudah nyala. Dan kita gunakan mode. Oke, kita gunakan mode datum correction. Ini adalah untuk mencari koreksi. Nah, kita akan kecilkan dulu gain dari si ampli. Oke, ini dilihat para umat audio ya. Ini ada low, oke, sama high. Yang kita akan cari itu posisinya posisi oke. Karena kita menggunakan alat seperti ini, simulasinya akan sangat gampang. Terlebih dahulu saya akan melepas speaker supaya tidak ada suara berisik dari speaker yang kita gunakan ini. Karena kita hanya mencari posisi dari si amplinya saja. Kalau di sini jangan kemana-mana, jangan sampai ada kabel bersentuhan di terminal-terminal yang bukan pada tempatnya, nanti terjadi kebakaran. Tolong dilihat, kita juga menggunakan distribution block di belakang sini supaya pemasangannya juga lebih gampang dan lebih aman. Oke. Mari sekarang kita mulai untuk mencari bagaimana cara menggunakan VPD2 untuk mencari gain matching antara head unit dengan si amplifier. Kita akan melakukan dulu pertama di track 4, yaitu 60 Hz. Oke. Seperti biasa kita taruh volume di 70%. Karena kita akan menggunakan ini untuk mencari kualitas suara terbaiknya. 35 dikali titik 70 sama dengan 24. Kita taruh di sini di posisi 24. Oke, ini posisi 24. Kita mainkan tracknya di track 4. Sudah track 4. Sekarang kita akan naikkan gainnya pelan-pelan dan kita akan lihat perubahan yang terjadi di alat ini. Oke. Kita lihat di sini. Kalau high itu berarti terlalu kelebihan. Kita akan cari di oke. Nah, ini low, itu terlalu rendah, ini oke. Begitu kita sudah mendapat oke, artinya kita sudah mendapatkan posisi gain yang paling ideal untuk kombinasi perangkat yang kita gunakan ini. Ini adalah cara yang sangat mudah. Lalu, secara berurutan kita lihat, kita pindahkan ke track berikutnya, 65. Masih low, oke. Berikutnya, oke. Berikutnya, oke. Sampai track 17. Oke, tidak ada yang high, tidak ada yang high. Oke. Oke. Barusan ada Yosef masuk. Kita kaget. Oke, kita lanjutkan. Sampai di posisi track 16, ini masih semuanya oke-oke aja. Nah, itu. Ini di posisi track 13 di 105 Hz, ada posisinya itu yang high. Nah, ini harus kita kecilkan. Kita kecilkan sampai dia terjadi oke lagi. Lalu kita lanjutkan di posisi track berikutnya, 14. Oke. 16. Oke. Jadi cara menggunakan VPD2 ini sangat simpel sekali. Sekarang bisa kita lihat. Kalau kita naikkan volumenya menjadi 25, langsung jadi high. Over dia. Jadi secara otomatis, kita memiliki batasan volume di ampli dan juga gain yang tepat untuk sistem audio kita. Di mana kita juga tidak akan mendapatkan noise yang berlebihan dari sistem audio yang kita miliki.
Jadi para umat audio, sekian saja video dari kami bagaimana cara mencari gain matching antara head unit dan juga amplifier. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Dan kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komen. Dan yang paling penting, dukung kami dengan cara subscribe, supaya kami makin tambah semangat lagi menghadirkan video-video berikut ini di kemudian hari. Salam dari Poison Channel. Cut!